apa ya, pengen tahu sebenarnya yang pernah mereka bikin apa sih yang yang seneng di apa namanya diterima sama penikmat stand up comedy itu acaranya seperti apa sih, kita konsul ke mereka, ngobrol sama mereka. Wah, gitu. seru sih, mudah-mudahan jadi jalan yang panjang ya buat industrinya ya. Ben masih ada slot, Gledik masih kosong, kalau konser tahu bisa Gledik. Buat soundcheck aja. Oh, oke. Soalnya sejuta ada soundcheck experience. Nah itu Gledek penampilan spesialnya. 2 menit cukup ya. Iya. Cek lain doang tuh. Kita sih udah ngubungin DJ Yasmin akustik. Wah, itu dia. DJ Yasmin akustik sih oke. Belum ada. Terakhir lo Kenny G pakai vokalis kan. Ada lo limbat nge-rap. Konser lawas itu limbat nge-rap lo keren sih. Oh boleh juga tuh, boleh. Limbat nge-rap sih. Boleh buat tahun depan limbat nge-rap. Limbat nge-rap konser tawa sih. Masih barengan sama podcast Ancur, Patra Gumala, Dias Danar, dan kembali bersama Adit Insomnia. Masih nih ya. 3 episode. Tapi gak tahu kalau Mas Dika syutingnya perpanjang mah lu siap-siap lagi, Dit. Ya udah gue isi aja deh, kira sudah. Daripada dibulak-balik ya kan. Gue sini aja sih. Keluarga gue masih bisa kan tidur sini kamar Bisa. Karena Dika lagi syuting kan. Nah iya. Iya bisa. Anak lo sini lah, samping broadcaster. Tapi bau ini kamar Mas Dika. Bau laki-laki banget. Bau Baiklin nih, bau pagi hari. Iya. Nih lu sebagai ini banyak yang nggak tahu kalau masa lalu tuh lo orang belakang event, Dit. Betul. Sempet ada layar. Dari mulai ngurusin prom night yang ngambil job MC gue itu kan. Betul. Ya sampai acara sekolah temen gue. Iya. Lu yang ngurusin dulu. Gue ngurusin kalau Mas Surya. Gue tuh. Sebenarnya sampai sekarang sebenarnya lu bawa orang ke Jepang aja masih sekarang. Iya. Tahu nih. Iya juga ya, kayak open gitu. trip Fuji Rockers. Iya. Masih. Itu kalau jadi sama podcast Hancur. Iya benar. Bismillah ya. Amin. Tuh kalau boleh tahu Dit ya. Untungnya berapa? Gak, jangan untung. Kalau untung biasanya kalau Adit udah ngamen di situ. Tiket kejual gue dapat berapa persen gitu. Gak kepikiran kalau itu gue. Dulu gak kepikiran. Dulu awalnya cuma sederhana doang. Apa? Gue cuma suka sama Klapektis satu doang. Jadi gue ngefans banget sama Klapektis. Event dulu, zaman dulu. Gue jadi elonya Klapektis. Waktu gue inaugurasi kampus. Terus Sahid. Gue negoin, gue segala macam kayak anjir kok gue bisa nego artis ya. Terus itu manajernya siapa dulu? Dulu masih siapa ya, kerja di MRA Dito apa siapa gitu yang botak tuh. Oke, terus nggak tahu gue. Kayak dulu kayak di Hard Rock deh yang dulu. Yang botak Zidan. Aduh anjing. Iwet. Sebut gue tadi. Gue pikir. Tapi MRA. Iwan Sastro. Iwan Sastro. Benar. Tommy. Semua orang botak nih. Tommy siapa? Tommy Soeharto. Anjing. Terus Klapektis. Akhirnya berapa ya dulu rate Klapektis? Dulu zaman gua 2007 ya, 2006. 2003. Oh 2003. Oh iya, gua sangat dulu kan. Oh iya, inaugurasi kampus. 2003 Klapektis berapa? Itu lagi naik-naik ya Klapektis? Belum terlalu. Belum. 2005. Album pertama? Album kedua udah ada, tapi belum terlalu. Dari hati belum ya? Belum. Belum dari hati. Dari hati 2005 ya? 2005 ya. Kelas 1 SMA tuh. Pokoknya dia buka 15, gue tawar 12. Dapat tuh ya? Dapat 12 apa 11 gitu. Pokoknya intinya karena acara kampus dia mau ngambil lah. Iya. Terus? Tadi dia pokoknya 20-an tapi buat acara kampus 15. Gue tawar lagi. 12 mau. 12 ya udah deh Sahid oke lah gitu. Iya. Terus akhirnya teman gue bikin pensi nyari artis. Gue bilang udah pakai Klapektis aja. Apa lupa gue gitu, apa dia mau nyari pakai Klapektis lewat gue. Gitu. SMP-nya Anda. Oh. Di Reza nih. SMP apa ya begitu? 252. Di 252. 252 ada singkatan dong pasti. Ada. Yaitu Dulidu. Susah. Singkatan. Ya kan juga sama semabel. Ya kan dulu SMA 10 Captun. Iya. Bahasa gaulnya ya. Bahasa gaul. Duli. Duli daerah mana Duli? Nah, ada panjang ya? Duli dam. Oh, lo waktu itu ngabarin Adit. Iya betul. Jadi Pondok Kelapa dulu ya. Iya Pondok Kelapa. Jadi Duli itu anak timur ya. Anak timur. Anak timur. Emang
Gede itu banget pertama angkanya. kali gue juga bikin event. Sampai akhirnya gue masuk ke dunia event ya gara-gara Adi. Jadi lu ngurus pensi SMA awalnya? SMP dulu. SMP malah ya. SMP bahkan ya. SMP. Dan Anjay. itu pertama kali di sekolah gue nih. Ternyata itu pertama kali yang pertamanya kita bisa ngundang artis terus sukses. Itu angkatan lu. Angkatan gue. Artisnya siapa aja gitu? Club Actis doang. Oh, Club Actis. Tapi udah satu pencapaian buat Dulidu. Parah. Ada nggak enak nih kita akan sering ngomong Dulidu ya. Iya. Dulidu. Sebenarnya ada 2 sih, Dulidu atau nggak Jigo 2. Jigo 2. Cuman kalau lo tanya tadi singkatan ya lebih ke Dulidu. Kalau soalnya kalau pakai gitu ada SMP 99 sekutu 100 kurang 1. Oh iya benar iya. Iya, Bener, Serdadu 122. Serdadu 122. Iya ada. Anak Cikal gak relate nih. Iya juga ya. Gak mungkin terus Cikal. Iya. Nggak Oke. mungkin. Tapi ada satu kejadian yang lucu di pas di SMP dia. Apa? Gue tuh dulu gak ngerti riders. Iya. Gue tuh gak pernah Tunggu, lu mengindah. SMP lu udah kuliah berarti? Udah kuliah. Oke. Gue gak pernah mengindahkan riders. Gue gak ngerti. Jadi ketika dikasih riders udah gue pegang aja buat gue. Ternyata riders itu kan harusnya Sediakan. disiapin. Enggak, maksudnya gue sampaikan dulu ke vendor. Iya. Ke penyelenggara nih ada Wah iya itu kacau Sanggup tuh. nggak tuh? Iya. Bener. Oh, bener. Itu kacau. Jadi sampai di lagu keberapa sound system sampai kebakar bro. Nah, Sound system hampir Sound kebakar. system bukan hampir kebakar. Karena nggak kuat. Karena ya ekspektasi dari si soundman-nya tuh mungkin bisa dinaikin Iya. atau apa segala macam. Oh, tapi sebelum itu bro, Apa lagi? sebelum naik pas lagi main, ini pas soundcheck. Jadi Ini Club Actis soundcheck nih. kelas PT soundcheck. Berapa kali nggak dapat terus karena emang jelek ya. Karena lo nggak sesuai speknya udah nggak sesuai nih gitu ya. Iya emang ya Lo emang nggak udah tahu biasa kan? nggak ngerti kan? Karena nggak dikasih tahu ya. Betul. Terus ternyata bokapnya teman gua zaman pas SMA sampai bilang, wah saya bisa ngeledakin gedung pakai sound system saya, kata gue. Ya ini aja jelek, ini mah meledak gara-gara jelek sound system lo. Beneran, tapi emang sampai berasap. Jadi waktu pas si Club Actis main lagu keberapa, itu tuh ya yang nyala cuma sebelah kiri, yang kanan tuh udah berasap gitu. Iya. Serius. Sama yang pecahnya nih karena Club Actis kelamaan dari sore sampai mau malam. Oh tuh. ngaret acaranya? Enggak buat soundchecknya. Kan tinggal cuma dia doang nih, nggak dapat nih. Panggung nggak prepare, lampu nggak prepare lighting. Jadi gelap. Akhirnya kita nyenter panggung pakai apa? Pakai motor yang nyampe cahayanya. Motor, mobil diparkirin. Ini motor, ini panggung cuma sampai sini doang. Iya. Anjing. Kok lampunya mata elang? Akhirnya standar Java Musikindo. Iya, standar Java Musikindo. Akhirnya dari situ gue sadar, oh ternyata riders penting ya disampaikan ke penyelenggara sebagai gue Siapa? mediator. Iya. Berarti lo konsisten akhirnya walaupun lo selalu beberapa momen di depan layar tapi belakang layar tuh sebenarnya nggak lo tinggalin banget ya Cik ya. Bahkan sebenarnya waktu gue udah berkarir di Insomnia, gue sama Surya tuh dulu Surya punya pendengar. Waktu gue pindah cabut dari Mustang ya, Iya. Surya punya pendengar. Pendengarnya ini tuh kerja di pabrik Gula. bukan. Jadi film horor. Bukan. Gua kira bridgingnya mau ke sana. Ini promo kita dulu. Iya. Dia kerja di pabrik Adidas. Dia ini apa namanya? Store manager. Bukan apa? Vendornya Adidas. Pabrik. Oh, Oke. yang nulis S. Bukan. Yang bikin satu strip. Salah satu yang bikin Bisa garis. 3. Bisa langsung 3. Dia kan 3 vendor. Oh iya juga sih. Satu garis satu Iya vendor. juga ya. Terus, Repot juga. Ya pokoknya vendornya Adidas. Dia bikin mini World Cup buat semua vendor Adidas di Indonesia. Oke. Ternyata vendor Adidas banyak. Iya. Ya gue maksudnya ngerjain eventnya. Oh. Ngerjain eventnya kayak ini ngerunning pertandingannya, bikin malam hiburannya segala macam. Ya, gitu. layaknya event organizer lah ya. Iya, sampai sore ikutan MC tuh karena sore MC sama Molan, gue yang jadi Yang ngurusin acaranya. project manajernya. Iya, terus dulu yang punya PH-nya GGS Ganteng-Ganteng Serigala nikah nih sama dia teman gue. Gue yang bikin, gue jadi WO. WO-nya. Gitu. Orang event juga Orang berarti. event lo ya. Event orang event. Iya bener. Zaman dulu. Event. Gue besok event apa ya? Iya. Nah sampai sekarang akhirnya lu lagi ngerjain apa Cik? Ini sama Reza. Sebelum itu ya, tadi gue penasaran sama Club Actis di Center Motor ya. Iya. Itu lu pernah ngobrol sama anak-anak
Kevin Sandesta nggak inget Setelah sekarang Nggak ada. Lagi itu nggak ada. Mereka nggak datang kan? Nggak datang. Oh, Cuman Itong doang nggak salah ya? Iya, Itongnya doang. mereka nggak datang. Iya, Bisa nggak datang? Krunya yang Pas soundcheck. Oh, soundcheck. Iya. Bukan pas lagi main. Oh, bukan pas lagi main. Kalau main kan main siang. Iya. Ini aman. Besokannya main. besokan. Iya. Iya. Cuman ya tetap walaupun udah aman, tetap kebakar. Iya, tetap Iya. ada kebakarnya. Gitu. Belum buka celana ya dulu. Belum. Tapi udah rusuh, Bro. Rusuh ya. Parah dulu ada lo mungkin nggak tahu nih, Bro. Waktu pas lagi kita di ruang tunggu, itu anak-anak kita di ini kasih video bokep. Masa itu Club Etis rusuh banget. Iya. Parah. Rusuh. Kan gongnya legendnya pas Vincent PLFR. Iya. Lebak Bulus. Tarki. Tarki. Taradais. Yang sampai minta maaf di majalah Hai kan. Iya. Suster naik ke atas panggung. Iya. Nonton tuh soalnya tuh momen itu tuh. Itu headlinernya Too Fat gitu. Betul. Iya benar. Itu satu-satunya. Malaysia. Gue nonton tuh di Lebak Bulus stadion. Dulu pensi harus chaos kali, maksudnya Betul. performer ya. Iya. Dulu mah gila. Randals nyoret-nyoret. Randals PLFR. gitu-gitu. Itu era itu tuh ya. Karena itu. Terus sampai sekarang lu ngerjain apa nih? Konser tawa nih apa nih? Lu Konser. sama temen kesini banyak 16 orang nih jangan. Di studio 4. Aduh. Depan ada 12 Iya, benar. lagi. Sebenarnya yang di bawah masih ada 30. Wow. Agensi penonton. Sekalian. Iya. Tadi mau namanya konser tawa LOL ya. Biar enak disingkatnya kan. Enggak konser ngakak guling-guling. Kalau Biar konser- lebih banyak penontonnya, rencana tadi malah konser tawas gitu. Buat ketek. Buat ketek dong. konser tawa nih apa dan selama ini baru kerja sama lagi sama Adit setelah SMP. Enggak, jadi sebenarnya gua tuh sama Adit nggak cuma SMP. Itu panjang, Bro. Jadi sampai di SMA, SMA gua jadi- tuh 2 kali kerja sama sama SMA Adit. lu SMA apa? mana? Bareng sama Surya. Mana? SMA 44. Singkatannya? Enggak ada. Enggak ada kalau itu. Di mana? Waktu kerja pensi angkatannya dia. Iya. Ada angkatan dia saya pacarin. Mau Jangan disuruh sedih. gitu. Di SMP saya pun juga ada. Anjing. Lu udah kuliah pacaran anak SMP lu. Enggak deketin doang. Katain Dit, lu gila lu Dit. Gila lu, Dit. Wah, lu udah gila. Aku baru kuliah awal. Itu Kuliah sampai awal. aja. Itu sampai mau digeruduk sama anak SMP gue deh. Gila. Gue kayak lah kok gue dikeroyok sama anak SMP lu malah malin banget. Padahal cuma ngechat doang. Tapi kejadian Pak, waktu gue ngurusin buku tahunan salah satu SMP, temen gue ngedeketin ketuanya supaya deal. Anjing, tapi Ya, anak jadi. SMP juga Emang dong. gitu. Kalau lu masih SMA ke SMP masih, kalau udah kuliah ke SMP. SMP-nya Anya Geraldine. Oh iya kan hanya gara SMP dulu. Tapi udah SMA, kayak SMA, udah kayak kuliah, udah kayak sekarang dah. Iya. Iya sih. Ya karena gue sekarang nikah nih sama bini gue beda 9 tahun sama aja kan. Oh, emang Bener, selera cuman lu sejauh itu. ketemunya aja yang Iya. kesannya jauh karena masih ada Iya. status sekolah. Iya kayak gitu. Iya sama aja. Iya iya oke. Ya, lanjut. SMA ngerjain pensi juga. Iya, sama ngerjain pensi. Terus sampai ya udah akhirnya gue baru ketemu 44 lagi. Jakarta ya? Kenapa? 44 Jakarta. 44 Jakarta. Jatim. Jakarta. Kalau yang SMA yang rusuh di Senayan tuh SMA. Itu. Oke kita skip ya. Kita skip ya. Karena itu adalah terakhir pensi, abis itu dilarang, Oh, yang mobil itu. sampai pengen Enggak kok masih ada sebenarnya. Tapi Masih ada, tapi ya, di yang sekolah. ini kan maksudnya pada momen setahun Oh itu setelah itu. sekolah lu. Temen gue mobil rusak sih. Enggak, soalnya gini. Temen gue live report tuh. Konser tawa tuh tanggal 21 bukan di sini. Oh iya. Mobilnya Tio Mobil Kok udah ada lucu. temen gue Bukan. produser gue. Terus? Gue pernah seminggu setelah SMA 44 itu pernah datang SMA 6. Ada tetap ada. Tetap Klasik. ada. Klasik. Kate Martin tuh. Enggak, kalau yang itu Drive. bukan. Bukan ya? Bukan, tapi sama dia nggak belajar dari kita. Kejadian Emang juga. Emang rusuh juga tapi nggak seru, nggak Itu sampai. Cikal bakal di Upstairs bikin lagu tenang tuh. Habis itu bikin lagu. Tuh, karena lagi di Tenang situ. bener deh. tuh, iya. Kan habis itu nggak lama habis itu dia bikin lagu tenang yang pakai T E N A N G. Iya. Kan emang triggernya ada di Upstairs kan situ. Iya, iya. Boleh gitu. Oh Era iya itu. juga. Karena jebolan kan ramenya gara-gara jebol orang tuh pensi dulu. Itulah pokoknya. Oh ya oke. Anak-anak Trax mobilnya hancur. Kalau yang live report di situ. Iya, betul. Iya kan, iya kan. Nah, Gatel nih saya mau ngomong. Nggak usah. Itu masa lalu. Masih masa lalu ya udahlah. 2008 ya, 2008 tuh ya. 2007. 2007 bener, gue masih SMA itu. Ya pasti diingat banget lah. Iyalah. Ya masa nggak ingat. Lo ketuanya juga lagi bang. Gua Itu lagi di- oknum intinya. Lagi di Trax-Traxnya tuh soalnya tuh highlight banget tuh berapa hari tuh. Iya. Terus abis itu masih kerja sama Adit. Masih. Meskipun Adit udah ngerusuhin pensi begitu. Woi. Gitu. Kok jadi kesannya salah Adit? Lebih ngerusin para gadis kayaknya. Enggak. Maka kalau jebolan itu gue punya trik ya dulu. Gimana, Bro? Zaman-zaman dulu sebelum gue ngurusin pensi,
biar gue tahu nih pasti jebolan kayaknya punya akal kayak gini nih. Kebetulan almarhum wak gue yang gue tinggal di sana dari kecil, dia ketua RT. Oh, terus? Nah dia punya cap tuh, ada yang bulat, ada yang segitiga, ada yang. Nah gue setiap ke pensi bawa autan. Terus gue cap, gue liat, oh ini warnanya merah, gue pakai spidol merah, aku cap. Terus gue giniin, tiketnya mana? Ya hilang lagi. Iya masuk. Zaman dulu masih bisa gini. Iya masih nempel double langsung masih nempel. Kan gak dicek bocap apa segala macam. Iya. Gitu. Oh gitu ya. Oke. Terus. Kalau sekarang kan teknologi mungkin. Betul pakai senter. Mungkin Widowfest pakai gituan gak mungkin. Gak mungkin. Si mungkin tuh kita masuk Widowfest. Iya. Abis itu masih kerjasama lagi sama Adit. Masih lanjut. Akhirnya gue baru ketemu lagi. Itu setelah pandemi, gitu. Dulu ya udah akhirnya gue kan sempat sebelum ini kan pas era pandemi itu gue sempat balik lagi kerja di hotel ceritanya. Nah ya udah akhirnya gue ketemu sama Adit di situ, kita bikin satu proyek kecil sampai akhirnya gue ngadain satu New Year's Eve lah ya di hotel tempat gue kerja lama sebelumnya gitu di sana. Ya udah akhirnya Adit jadi MC. Di satu sisi nih gue 3 kreasi sendiri tuh gue sebelumnya memang udah di 3 kreasi udah dari 2018. Cuman di 2020 itu gue sempet fokus ke hotel sebentar, terus balik lagi gitu kan. Nah ya udah akhirnya ketemu lagi lah nih sama si Adit untuk jadi talent. Oh, gitu. Awalnya baliknya talent dulu ya. Awalnya talent dulu jadi MC, terus akhirnya akhirnya kita banyak ngobrol. Dapat MC 1,5 juta. Wah, biasa harga 2003 masih lo ungkit. Itu 1,5 juta berdua Mas Surya. 150 dong. Bukan sendiri. Lu 1,5 juta sendiri kemarin. 2000 itu ya. Nah, terus ada kepikiran lagi buat apa yuk Dit bareng dia. Yes. Bahkan sebenarnya sebelum ngerjain event kita bikin YouTube juga dulu. Oh iya betul, gue lupa tuh. Apa namanya Hotel Hopping. Oh, Hotel Hopping yang lu ajak teman gua. Enggak ada. Iya, teman kita diajak, kita enggak. Oh iya benar. Padahal acaranya di BSD tuh. Oh masih teman. Dulu waktu kan. Oh iya. Oh iya. Harus sadar gue. Yang ngajak cewek itu kan pas lagi konten ya kan. Oh, aduh. Gak ada sih pas kita lihat tuh gak ada. Aman-aman aja kayaknya. Aman. Sampai gue tungguin pas check out. Oh gak ada juga. Kayak pulang duluan. Oh itu konten lo Hotel Hopping. Iya dulu. Jadi lu sekarang promotor nih Za? Status. Yes, bismillah gitu. Jadi memang ya udah karena pengalaman juga yang bawa, terus juga sama beberapa kali kita sebenarnya 3 kreasi emang kita udah banyak kliennya tuh lebih banyak corporate gitu. Terus juga beberapa BUMN juga sempat kita kerjain gitu. Lumayan cukup banyak juga kita bekerja sama dengan beberapa nama-nama besar gitu. Jadi dari situlah akhirnya kita kepikiran kayaknya seru nih bikin sesuatu, bikin karya gitu lah. Iya, bikin karya. Awalnya tuh memang tuh kepikiran buat dari tahun 2022 ya. Udah lama banget. Udah lama banget. Ini tuh idenya tuh udah dari 2022 gitu. Baru punya kesempatan untuk merealisasikan memang tahun ini. Ya anggaplah nanti kayak Jumbo kali ya kan, Jumbo juga. Amin. Amin. Dan ini kalau berarti konser pertama nih ya. Pertama. Yang dikerjain ya. Yes. Konser tawa. Kenapa? Konser tawa. Konsepnya gimana? Konser tawa nih maksudnya apa? Oke, sebenarnya ini berangkat dari jadi setiap ada band pada ketawa. Ketawa. Tapi lucu yang tadi coba lagi boleh. Oh, jangan ya. Ulang. Itu enggak boleh. Oh, enggak boleh ya. Terus enggak. Jadi ya sebenarnya sih awal mulanya tuh gini. Kita sempat kepikiran mau bikin ala-ala festival musik lah. Kayak pensi zaman dulu segala macam. Terus ada satu keresahan gua adalah gua melihat bahwa kayaknya ini ada sesuatu hal yang bisa kita buat itu bukan karena industri komersialnya aja, tapi justru kita mau coba terlibat di industri ini tuh lebih dalam gitu. Berangkatnya berawalnya dari satu sih karena kita suka stand up comedy. Gitu. Nah, gue lihat banget nih banyak beberapa stand up comedian tuh yang mereka udah punya nama besar, tapi at least tuh at the end nama besar mereka tuh akhirnya berkarir di dunia yang lain kan. Even tuh sebenarnya itu nggak masalah. Betul. Kita support banget. Cuman gue tuh pengen juga justru teman-teman stand up comedy tuh kayak anak-anak musisi band aja. Banyak acara-acara festival besar yang bisa banyak wadahnya gitu. Banyak wadahnya, banyak warna baru lah gitu. Ibaratnya kayak ya kalau festival musik you name it deh gitu. Mulai dari zaman
dulu Synchronize Fest apalah segala macam tuh baik banget gitu, Sound Adrenaline gitu. Java Festival, iya, Java Inland, Java Jazz, Jazz, Java Soul Nation, gitu. Itu banyak banget, dan itu selalu orang tuh jadi kayak platformnya mereka, jadi patokan buat mereka beberapa. Terus juga pensi juga sama. Nah, kita ngelihat ada satu celah, kayaknya seru nih. Gue juga pengen deket juga sama teman-teman stand up comedy. Nggak mau asal-asalan bikinnya. Akhirnya ngobrol lah sama Adit gitu. Adit ngasih beberapa rekomendasi gitu, beberapa networking yang memang kita bisa deketnya juga lebih deep lagi, nggak cuman karena instead of commercial business, tapi kayaknya nih bisa dijadiin yang sesuatu hal yang baru deh gitu. Dan gue juga berharap setelah ada konser Tawa itu juga ada semacam yang sama lain yang memang bisa lo ngegabungin antara stand up comedy sama musik. Exactly gitu. Atau itu sendiri mungkin kalau ya tadi kalau dari Reza bilang kayak lo jadi anak band, jadi musisi udah terkenal dikenal. Ya kalau nggak manggung gimana? Iya kan mesti manggung. Iya, walaupun mungkin ya sebenarnya musisi itu bisa aja tadi dia misalkan mau jadi content creator bisa boleh, dan nggak apa-apa. Mau jadi sutradara bisa, anggota DPR bisa juga, wakil menteri bisa. Udah ada tuh musisi yang jadi, atau mungkin ketua PFN. Iya kan, agak seru nih kayaknya pembicaraan. Musisi juga. Iya betul. Siapa tuh? Saya kenal. Oh iya. kenal baik ya. Ya kayak gitu kan. Jadi dibikin wadahnya makin banyak lagi. Jadi selain bukan bersaingan, kayak banyak ada stand up fest, stand up gunung. Kok makin banyak wadahnya makin banyak orang yang bisa terlibat kan. Bener. Campur segala macam. Jadi biar ikut meramaikan. Betul. Apalagi kan kayak setiap tahun ya. Suci itu masih ada kan? Suci masih ada produk-produk baru gitu yang butuh regenerasi yang baru. Gitu. Regenerasi ini kalau wadahnya cuman itu terus, mau kemana kapan yang regenerasi ini gitu kan? Bener. Sama podcast Anjur bikin podcast Han kemarin. Iya bener. Ada juara 2. Wih. Selamat dulu. Tapi udah bubar podcast. Nggak juara 2 emang karena udah tua. Gak enak. Jadi ini acara stand up gitu. Gimana sih stand up konsepnya? Acara stand up. Tapi ada musisi. Ada musisi. Stand up juga musisi. Iya. Rencananya seperti itu. Jadi kalau bisa dibilang ini juga salah satu ide dari Adit sih. Kita mau coba ngeblend bahwa kan sekarang juga banyak nih, bukan banyak, ada beberapa festival musik yang mengadakan ada suatu corner untuk stand up comedian. Pestapora ada. Exactly, gitu. Joyland. Gitu. Nah, coba nih kita bikin hal yang sama nih, tapi justru musiknya ada di acara stand up comedy. Gitu. Nah, gimana caranya biar lebih dapat, bukan cuma sekedar kayak break session ataupun kayak cuman pengisi buat mengisi seluruh, enggak, tapi kita juga pengen melibatkan nanti si talent musisi ini untuk bisa ngasih beat-beat lah gitu. Jadi kalau sekarang banyak komika jadi musisi. Nah, gitu ya, mungkin sekarang kita challenge juga nih, musisi pasti punya keresahan gitu. Iya, berarti challenge buat musisi, kalau nanti gue di calling sama konser Tawa, berarti gue akan siap ngejokes ngebeat nih. Kalau ada musik, benar. Iya, musisinya harus bisa ngejokes, tapi dikombutin sama stand up comedian yang tampil. Di coaching ibaratnya. Di coaching. Iya, ini pernah terjadi di konsernya Andin. Jadi Andin saat konser itu konsult sama Ernest tuh. Jadi dia di tengah-tengah ada beat-beat yang dikasih. Dan itu seru banget tuh. Asli. Ya kalau orang nggak expect kayak, oh ternyata dia bisa stand lucu, up, atau nggak usah lucu lah, kayak dia punya keresahan yang ternyata lucu gitu. Gitu. Berarti line up-nya siapa? Line up-nya kita ada 8 orang spesial. Ini udah bisa dibocorin ya berarti? Udah bisa dong. Udah boleh. Udah deal semua ya? Sudah dong. Yang paling mahal siapa yang paling mahal? Adit Insomnia. Karena ada jasa konsultan nih. Kan kokon. Konser. Konsultan konser. Jadi ada 8 komika nih. Ada 8 komika rencananya. Durasi berapa stand up mereka nanti? Durasi seperti biasa sih antara dari 15 sampai 20 menit per komika. Siapa aja komikanya? Dimulai dari ada Mukti Intu, ada Neneng, terus juga ada Gilbas, gitu, ada Nope, terus juga semua ini. Gitu. Coki Pardede, gitu. Terus ada Diki Divi. Diki Divi. Kan Diki Divi
ada Indian musiknya juga kan dia dulu ngeband gitu apa betul jadi betul zaman Jepang-Jepangan ya. Gitu. Terus Hivzi baru 7 tuh. Satu lagi Hivzi juga konser pensil alis ya? Iya. Enggak dong. Indra Primawa. Bahaya nih, bahaya. Tapi ini juga nama-nama ini itu nggak semata-mata memang kita pilih gitu. Cuman ini juga kita berdasarkan diskusi juga karena kita mengajak satu kolaborasi lagi dengan teman kita gitu namanya Bata Effendi gitu. Hiburin. Dari Hiburin gitu. Karena ya ini juga salah satu gagasannya juga dari Bro Adit gitu. Jadi biar karena kan yang tadi gue sempat infoin di awal lah ya, kita tuh pengen si acara ini tuh bukan dilihat dari sisi komersial gitu. Industrinya ini bisa kolaborasi lah gitu. Jadi harapannya sih ke depannya next konser Tawa itu lebih banyak lagi talentanya, dan gue pengen juga yang justru komika-komika baru yang ada dapat tempat juga di kita. Lah, gitu. musisinya siapa? Rencananya sih ganti Nova Arianto ya. Main bola. Jadi pelatih U17 ya. Iya. Habis dibantai 5-0. Waduh. Ya udah menang tapi kemarin. Iya, udah lolos Piala Dunia lah. Piala Dunia. Siapa musisinya berarti siapa aja? Musisinya nanti ada Enda Henresa. Sama Kuburan. Kita pernah konser sama Enda Henresa ya? Pernah. Emang lucu deh. Iya. Lucu, ngajak hancur bareng nyanyi sih udah lucu itu. Betul. Iya juga ya. Ngajak nyanyi. Mereka bisa bikin lagu secara di atas panggung. Iya. Nah itu dia. Begitu. Betul. Enda Henresa sih secara interaksi sih best itu pasangan betul. Luar biasa. Ya mungkin kita pengen tahu juga apakah Enda Henresa tuh punya keresahan-keresahan. Gitu. Kalau Kuburan kan memang sebenarnya bandnya lucu, komikal. Tapi siapa tahu mereka juga punya keresahan juga yang lebih lucu. Iya. Berarti gitu. Enda atau Mas Resa akan ngobrol sama komika untuk coba nih beat apa yang segala macam jadi kombut dari pengantar lagu tuh apa bahasanya kalau musisi? Bridgingnya itu bukan cuman bridging tentang lagu tapi beat. Betul. Stand up. Betul. Pokoknya apapun itu mau bridging tentang lagu terus dibikin lucu juga boleh. Boleh. Tapi at least ada unsur komedinya. Kan Kuburan manggungnya aja lucu soalnya. Iya sih. Bawa tenda. Bawa subtitle berjalan. Terakhir waktu itu ada acara ulang tahun korporat gitulah, bintang tamunya Kuburan. Buset, itu krunya 20 ada kali. Jadi ini ya. Gue pertama kali ngobrol dia cuma nanya, "Mas, mau diramein berapa orang?" gitu. Mereka siap tuh ya. Iya. Gue karena tiap lagu beda gimmick kan. Mas, gue bilang. Iya, ada yang jadi penganten. Iya, ada yang iniin lirik. Ada yang lirik bikin pokoknya alat-alatnya banyak lah pokoknya. Parah itu. Karena mereka zaman awal berkarir itu musik ini ya, kabaret. Terus mereka pernah manggung di pensi dibayar kalau nggak salah 5 juta. Enggak, itu cuma buat nyewa kuda, nyewa properti. Buat situ ya. Iya, tapi orang berkesan cik abis dari situ. Berkesan benar. Iya sih, gila. Kuburan tuh manggungnya gila sih tuh. Satu lagu satu gimmick tuh dia. Iya, gokil. Itu parah sih bener. Itu alasannya makanya itu dia. Gitu. Baru telepon aja udah lucu, Mas. Emang gitu? Enggak dong. Manajernya biasa aja. Kalau manajernya, gue kira manajernya udah ngelucu. Enggak juga, enggak lucu. Kapan acaranya? Rencananya akan diadain di tanggal 21 Juni. 21 Juni 2025. Hari apa itu? Hari Sabtu. Di Pullman Jakarta Central Park Grand Ballroom. Menyambut nonton Jakarta. 21 Juni benar. Iya. Akan lebaran 22. Iya, lebaran. Jadi pas ulang tahun Jakarta. Jadi pas jam 12 ada ondel-ondel, anak lu seneng. Oh iya, anaknya seneng ondel-ondel. Gue gak seneng. Oh iya. Harusnya tidur jam 12. Iya sih benar. Berapa tiketnya bang? Kan acara mahal tuh kayak kalau di Pullman nih. Bos. Anjing. Gue sampai mau jatuh. Iya. Itu harga komikanya sih gue tahu tuh mahal. Keren sih kelihatan ya. Endesa kan juga kita paham. Iya harganya. Semoga nanti tahun depan kita ada lagi Patra ikutan juga, harganya udah jelas juga. dong. Gue mah support, gue santai gue sama temen, lu tahu lah Dit gue mah support 1,5 juta kan. Patra yang nginep di Pullman-nya aja. Bawa keluarga seneng ya. Iya. Bawa keluarga. Jadi ini perdana dan insya Allah setiap tahun ya. Mudah-mudahan. Insya Allah akan diadain setiap tahun. Berapa tiketnya belum tadi? Kalau tiket itu kita akan ada 3 kategori. Gitu. Itu mulai dari 475, terus 575 dan terakhir itu ada di harga tiket di 1 juta. 1 juta ya? Ya 1 juta itu nanti plus kecup dari Mukti Entut. Wah, mantap.
Nggak bisa. Apa dirangkul belakang Emak Resa ganti Mbak Endah. Iya. Dipetik, dibetot. Waduh. Atau dibawa pulang sama kuburan ke Bandung. Itu lebih agak lebih susah. Lebih susah ya. Nah, kita tuh pasti ada yang spesialnya. Iya. Betul. Backstage gitu-gitu kan. Iya, backstage. Ya. Akses lah. Gitu. Akses. Acara di Pullman di Central Park. Iya, Hotel berarti. Hotel. Ballroom. Duduk berarti penonton tuh ya. Ya duduk. Jadi kalau lo acara di situ parkir jangan di Central Park, langsung lantai atas bisa. Betul. Itu. Di P12, P13, P14. Kalau terakhir MC di situ cek bukan nganter. Sebelum diserang gue defense dulu bro. Defense dulu kayak tahu kita ini. Emang parkiran di situ agak sepi sih gitu ya kan. Tapi banyak kejebak event di Pullman Central Park ya. Oh parkir Central Park aja jangan. Atau enggak masih ada parkirannya. Lo atas aja kan. Ada atas aja. Karena kalau sampai malam lo parkir di mall PR turunnya sebenarnya. Betul. Gitu. Jadi lo harus ke lobby dulu, habis itu lo naik lagi ke parkiran. Betul. Gitu. Soalnya terakhir cuma drop di lobby cik. Di apartemen seberang. Enggak speaker. Oh speaker. Ini acara mulai dari jam berapa itu berarti? Iya line up 8. Rencana kita itu akan dimulai dari jam 7 malam. Tapi kita sarankan dari sebelumnya mungkin udah. Betul. Apalagi yang beli tiket spesial ya. Exactly. Jam 5 gitu udah datang. Jam 5. Kalau bisa bantuin kita dari kemarin. Loading in. Oh begitu. Headliner komik aja siapa? Rundown belum ya? Belum bisa gue ini. Cuman tapi kalau untuk nantinya nih, buat cek headlinernya, detail harganya lagi. Kalau tadi udah kelewat gitu, itu bisa langsung cek aja nanti di konsertawa.com. Kalau tadi kelewat karena nih Spotify jadi mundur aja. Iya. Juga sih. Bener juga ya, bukan radio. Kalau di radio betul juga sih. Gue gak kepikiran ya. Gitu. 10 detik bisa kok. Jadi kalau kelewat boleh diulang aja dikit. Dikit gitu. Begitu. Tapi lo emang penonton stand up, Cak? Gua suka nonton stand up sampai akhirnya gue dibenci sama bini gue sendiri. Karena bini gue gak suka stand up, tapi gue suka stand up gitu. Gitu. Jadi ya apa namanya, gue gak tahu kenapa gue kayak kok gue suka banget gitu sama stand up. Tapi cuman gue gak terlalu mendalami kayak bahwa oh ini komika siapa gitu. Tapi gue tuh selalu menikmati si acara stand up itu. To be honest. Paling enak gitu. emang kerja dari yang ini ya, kalau lo punya privilege untuk jadi promotor apa segala macam, hal yang kita suka gitu. Betul. Lo kan suka bikin konser apa segala macam, terus lagi suka stand up, gabungin aja. Betul. Ya sebenarnya kan? Dulu ide pertama kali Konser Tawa tuh akhirnya berjalan nih, mereka udah jalan dulu tuh kita sempat pengennya tuh adalah yang kita undang tuh foundernya lah, bahasa kasar gitu kayak Panji Ernest sama Raditya Dika. Makanya dulu sempat bikin temanya kayak trilogi komedi gitu, jadi ala-ala kayak gitu. Cuman ternyata akhirnya mereka udah jalan dengan The Founders itu kan. Betul. Gitu. Nah terus dari situlah akhirnya gue diskusi lebih panjang lagi sama Bro Adit. Kayaknya untuk mesti jalan. Iya. Karena gitu. Ide lo dari 2022 ya bareng. Betul. Nah, tadi kan sebenarnya pengen kasih kesempatan buat walaupun yang kita tampilkan di yang awal ini memang yang udah ada nama besar. Gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan ntar-ntaran kayak mungkin satu tahun bisa bikin 2 kali atau bikin yang kecil-kecil dulu atau segala macam nggak pernah tahu sih. Betul. Buat yang ibaratnya tempat ngamennya lah. Gitu. Wadahnya nih sekarang ada nambah lagi nih untuk teman-teman komika nih. Gitu. Jadi kalau ditanya misalkan, wah ntar bakal saingan sama Stand Up Fest dong. Enggak. Justru kita merangkul juga. Iya. Kita merangkul, ngajak minta apa namanya kayak kita ngobrol sama Bata, kita kan dari Hiburin, minta saran apa ya yang cocok komikanya yang tampil seperti apa, kenapa mereka gitu-gitu. Jadi kita merangkul semua orang yang benar-benar terlibat di industri maupun di komunitas langsung gitu. Karena Bata juga bergeser dari performer jadi ngurusin nih. Dulu dia tempat tampil juga kan Pat dia, stand up juga kan. Oh sempet ya? Stand up juga dia. Aku pikir akhirnya susah ngalahin Ajis kan. Milih di belakang aja. Abangnya jadi presiden jadi ya udahlah gue ngurusin aja lah. Malah tinggal ngajuin ke MK aja ya. Waduh. Mortal Kombat. Iya betul. Mortal Kombat. Iya bener, karena kayak podcast Anjur kan gitu, beberapa kali eventnya tuh hal-hal yang kita suka gitu. Jadi kayak ya udah the best on yang kita suka aja, kayak mau naik gunung nih. Iya paling gampang gitu ya. Suka banget sama Dika naik gunung. Nature is me. Nature is me. Kelihatan sih emang kayak ada trail runner banget gitu. Makan kacangnya sih kelihatan ya.
Temennya Dokter Tirta kan. Nature is me. Gue Firsa Besari. Aduh. Udah tahu. Sama Zawin. Saya sama tuh kepikiran deh kan bikin konser tawa di gunung. Bisa aja ntar. Belum ada yang pantai? Belum ada pantai di kapal pesiar. Karena turunan lu bisa banyak kan. Karena yang penting IP konser tawanya itu kan yang di bawah. Gue penting gue gak bisa berenang. Wah. Nggak di air juga deh. Ya tapi tapi kalau ada apa-apaan amit-amit ya kan bisa berenang gue. Bisa. Nih jadi buat penonton stand up juga makin banyak pilihan. Banyak pilihan. Betul. Paling enggak ya. Betul. Momen-momen kayak tadi ya. Lo co-founder nih berarti di konser tawa. Investor. Iya gue yang punya duit semuanya. Bahana. Eksekutif Lo produser. MC juga lagi di acara enggak ya? Enggak ada MC ya? Enggak ada MC-nya? MC ada tapi belum deal. Susah banget. Adi tuh MC dari nanti preskon pun dia udah MC kok. Tapi belum deal sampai sekarang. Wah. Belum deal. Paling mahal MC-nya nih kayaknya. Iya. Saya bukan. Gue nggak mau di depan aja. Waktu muncul ya. Iya. Kan ngawal teman-teman nanti kalau dia sudah datang belum nih? Pator datang belum? Gue yang. Waduh. Kan kita nonton doang. Ya kan gue maksudnya ini. Nggak usah kawal. Maksudnya biar lu pasti pada datang belum? Oh gitu. Mantap juga. Gue nonton gue. Nonton ya. Sejuta kan tadi kan? Iya. Sejuta lah. Nonton yang? Sejuta. Ini kita ada tiket satu buat podcast hancur. Satu doang tapi. Berebutan dong bertiga kita. Berebutan. Iya. Jual. Bagi 3 1,2 gue jual. Oh kita mau kasih bingkisan ya? Oke. The best nih. Unboxing. Lukisan. Dua Dika. Ini kebetulan nih kita kolaborasi sama Darbots. Wow. Enggak. Sama Darbo ya. Ini semua ini satu lagi buat Randika Jamal. Buat Randika Mas Dika ada titipan deh kita simpenin dulu ya. Yes. Wah keren nih. Oke. Konser Jadi tawa. Masukin kaos band. Konsertawa.com. Yap. Ini dijual juga nggak ntar umum? Nanti akan ada merchandise juga. Ini semua desain original dari dari creative and art director kita namanya Mas Tio. Ya. Gitu. Ini gondrong tuh. Yoi. Mas Tio. Yang tahu anak seninya. Ya. The best sih. Mantap gitu. sih. Gue dari tadi kayak dia seniman. Woi, gitu. Karena gondrong ya. Iya, gondrong ya sih. Betul. Kita kan nama konser tawa kenapa ada Dewa Bujana? Itu lo tau gak kita tuh kemarin ada satu event di Mas kita tanya Adit nih itu ada Dewa Bujana terus mereka foto bareng berdua. Mirip sih. Tambahan Caca Handika satu pas tuh. Yes, nanti berarti ya ini lagi IP development lah ya berarti si konser tawa ini betul. harapannya. Betul. Ya kita sih sebenarnya karena ini baru sangat menerima insight dari teman-teman yang menikmati komedi Anjorlisias juga mungkin yang suka stand up komedi boleh banget kalau apa-apa segala macam tapi ya kita berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan yang spesial lah. Ya, betul. Buat yang nonton nanti. At least langkah pertama udah dijalanin. Sekarang kan terjadi. Yep. Ya kan habis itu panjang. Wah, best. Bulan Juni masih ada waktu berapa bulan buat beli sponsor. Sponsor masih ongoing. Nanti juga udah ada official bank partnernya. Kita kesini mau minta. Oh iya. Jadi ormas nih. Dipalak. Ya, hancur tuh banyak duitnya. Iya benar sih. Spotify ya. Spotify udah dikit. Oh dikit. Ada sih. Tapi alhamdulillah. Cukup aja. Tapi alhamdulillah. Cukup aja. Bukan masalah dikit atau banyak kan. Ya, sering. Kalau banyak teman sekali mah enggak ya. Sering. Sponsor ada nih. Ya sponsor lagi ongoing juga gitu, lagi beberapa approaching juga ke kita dan kita pun juga meng-approach mereka. Yes. Gitu. Tapi saat ini fokus kita tuh sebenarnya bukan di sponsor anyway, tapi lebih harapannya ya udah ini konser tawa ini bisa berjalan dengan optimal, sold out gitu, terus juga bisa diterima sama pecinta para stand up komedi. Ya, sebenarnya menyegarkan ekosistem jadinya, ya kan? Amin. Jadi makin ramai ekosistemnya, jadi makin hidup gitu. Betul. Amin. Iya kan, kalau film banyak layar bioskopnya kan makin banyak ditonton orang gitu kan intinya kan. Jadi kayak orang mungkin yang ikutan kompetisi juga nanti kayak nggak ragu-ragu. Kalau gue menang kompetisi gue manggungnya di mana? Iya betul. Itu dia. Iya, apakah cuma satu apa banyak nih? Nah, iya. Gitu. Kalau sekarang kan yang
jadi apa ya, fokusnya orang-orang tuh mungkin ke stand up fest karena memang ibaratnya lebarannya tuh. Nah, gitu. Kalau ya mungkin nanti punya kita menjadikan apa ya, pewarna juga lah di komunitas gitu. Walaupun mungkin kita nggak lahir dari komunitas ya, gue bukan komika, Reza bukan, Tio dan Robi, Alan juga semuanya bukan dari komika, tapi kita kan dari penikmat nih, penikmat musik. Oh gitu. Justru kolaborasi sama teman-teman hiburan kan udah, iya kan? Iya kalau tuh kolaborasi kayak kita pengen pengen tahu sebenarnya yang pernah mereka bikin apa sih yang seneng diterima sama penikmat stand up comedy itu acaranya seperti apa sih, kita konsul ke mereka, ngobrol sama mereka. Wah, gitu. Seru sih, mudah-mudahan jadi jalan yang panjang buat industrinya ya. Ben masih ada slot, Gledek masih kosong, kalau konser tahu bisa Gledek. Buat soundcheck aja. Oh, oke. Soalnya sejuta ada soundcheck experience. Nah itu Gledek penampilan spesialnya. 2 menit cukup ya. Iya. Cek lain doang tuh. Kita sih udah ngubungin DJ Yasmin akustik. Wah, itu dia. DJ Yasmin akustik sih oke. Belum ada. Terakhir lo Kenny G pakai vokalis kan. Ada lo limbat nge-rap. Konser lawas itu limbat nge-rap lo keren sih. Oh, boleh juga tuh, boleh. Limbat nge-rap sih. Boleh buat tahun depan limbat nge-rap. Limbat nge-rap konser tawa sih. Limbat eks kuburan sih seru. Seru. Kapasitas berapa berarti di Pullman Bang Reza? Kita rencana akan buka target kita tuh di 2.000. 2.000 ya? Gede juga ya. Gede itu. 2.000 penonton. 2.000, silakan tuh lo kategori yang mana yang cocok nanti di konser tawa. 500.000. Gak usah lo hitungin keuntungannya dulu dari sekarang. Masa hitung dari sekarang? Tapi kan pengeluarannya juga lo lihat. Iya. Nyewa ballroom Pullman-nya aja ya Pat. Sebenarnya ada alasan sih kenapa kita pakai ballroom di hotel. Iya. Ya karena dari kapasitas dan juga ini sih bukan image ya, tapi kayak gue tuh pengen bawa justru ada eksklusivitas bahwa stand up comedy tuh lo bisa kok bikin event se-eksklusif ini gitu. Bahkan sampai kita tuh seniat itu bikin jingle, terus juga desain semuanya kita maunya original. Terus sampai ya seniat itu gitu. Semua Bang Tio tuh yang kerjain nih. Tio, gila, the best. Jingle yang tadi lu nyanyiin itu gimana Dit? Konser tawa. Konser tawa. Konser tawa. Itu udah ada. Sakura itu. Udah ada. Iya kayak gitu. Jadi maksud gue kayak ibaratnya ya gue yakin sih setelah dari gue bukan yakin, maksudnya justru gue berharap setelah dari konser tawa selesai ini ya akan ada banyak juga beberapa promotor ataupun penggawa-penggawa event yang bisa untuk nge-support event stand up comedy yang skalanya bisa yang sama kayak festival musik. Yes, gitu. Mudah-mudahan jadi banyak ya. Amin. Semuanya ada di konsertawa.com. Yes, konsertawa.com. Lo bisa beli tiket, tahu Instagram kali ya. Instagram juga. Instagramnya juga Konser Tawa. Syarat dan ketentuan 475 dapetnya apa? Betul. Berapa tadi? 575 dapetnya apa? Sejuta apa? 2 juta dianterin pulang pergi sama Adit. Sejuta ini nginep. Sejuta punchline-nya udah dibocorin di awal. Dikasih tahu. Oh enggak ya? Enggak seru dong. Jadi enggak lucu. Iya. 2,5 juta sih tambahan Mas Tio naik panggung sih gue. Stand up Mas Tio Iya. Sebagai seniman ya. Iya, sebagai seniman sih. Iya. Ya, udahlah itu silakan di follow juga Konser Tawa, nonton 8 komika yang itu lucu-lucu banget lah, udah pasti jam ini. Iyalah, nama-namanya udah luar biasa. Terus kalau mau ngeliat kuburan sama Enda Endresa dengan gaya stand up kayak gimana, ditonton aja. When you love someone ada stand up sih lucu sih. Ada lagi nggak tambahin Mas Reza? Paling podcast hancur datang. Insya Allah juga ya. Kita jangan dipaksa gitu, Dit. Kita biasanya kalau ada yang promo di sini tuh kita suka beli tiketnya. Tapi kali ini sih kayaknya di lu aja. Dalam ini ada tiketnya nih. Oh, ada tiket. Tiket Jaklot tapi beda event. Beda. Ini sebenarnya kalau lu buka kalender sih. Udah tengah tahun. Cuma kepake 8 bulan. Terus kepake. Iya. Kepake tuh kepake 8 bulan. Emang kita dari April doang. Biar lebih murah nyetaknya. Januari sampai Maret udah enggak usah ya, kan udah lewat. Iya, kalau kita ada undangannya kita datang. Tapi jangan dipaksain kalau emang buat dijual dulu enggak apa-apa. Karena kita yang kesini kayak teman-teman komika yang kesini
hampir semuanya kita beli ya. Iya, beli kita dulu. Beli dulu. Karena kita tuh mensupport ekosistemnya. Wah, thank you banget, gitu. Bro. Thank you banget. Di luar media partner 8 tiket emang Bang. Gue udah iya lagi. Ya, jangan percaya. Jangan percaya. Makanya di sini gue butuh lo deh. Jangan percaya. Gitu. Oke lah, sukses buat acaranya. Thank you, makasih banyak ya. Makasih banyak semua podcast. Acaranya jangan lupa nonton Konser Tawa. Thank you. Bye.